pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Ayo kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan, tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini berarti kita tidak boleh sesuka hati karena kita mengemban amanah. Kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya keliru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja, melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Itulah yang kita sebut nanti, oh ternyata pengorbanan itu sunnatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja,
yang nyari enak, terus nyari seneng, terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan. Kalau dalam Islam nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan adalah sunnatullah.